Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester dari Bapak Dr. Ifatur Rahman yang telah disampaikan melalui akun channel YouTube beliau Arketipum 18. Ada 6 soal yang telah diberikan. Yang pertama mengenai proses identifikasi anak yang mengalami gangguan disleksia. Referensi jawaban saya ambil dari jurnal inklusi, jurnal dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Seperti yang telah kita ketahui bahwa disleksia adalah suatu jenis kesulitan belajar dalam membaca, menulis, ataupun mengingat. Kesulitan ini murni karena proses otak ketika mengelola informasi yang diterima itu kurang baik. Nah, biasanya ini disebabkan oleh faktor keturunan. Ada beberapa metode untuk mengidentifikasi keberadaan anak yang mengalami gangguan disleksia. Yang pertama ada metode observasi. Metode observasi ini kita melakukan pengamatan pada anak yang mengalami ataupun diduga mempunyai ketidakmampuan dalam keterampilan membaca, menulis, ataupun mengingat. Yang kedua ada metode wawancara. Metode wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai anak yang diduga memiliki gangguan. Wawancara ini bisa dilakukan pada lingkungannya, meliputi keluarga, teman, ataupun langsung kepada siswa tersebut. Nah, selanjutnya ada tes. Tes ini ada 2. Ada tes penilaian dan juga tes psikologi. Untuk tes psikologi ini bisa dibilang hasilnya lebih akurat ya. Untuk berikut tadi adalah jawaban saya mengenai soal yang pertama. Nah, selanjutnya ada soal yang kedua. Soal kedua yaitu proses identifikasi pada anak yang mengalami gangguan disgrafia. Sebenarnya itu hampir sama ya pada anak yang mengalami gangguan disleksia, tetapi disgrafia ini lebih condong pada anak yang mengalami gangguan pada kemampuan menulis. Nah, kalau disleksia tadi ada banyak ya, ada mengingat, membaca, menulis. Kalau disgrafia ini lebih khusus ke kemampuan menulis anak. Untuk metodenya sendiri ini juga hampir sama dengan anak yang mengalami gangguan disleksia, bahkan cenderung sama. Jawaban ini saya ambil dari jurnal Untidar. Yang pertama ada metode observasi seperti yang telah saya jelaskan tadi, yaitu melakukan pengamatan, wawancara, dan juga tes secara nilai ataupun tes psikologi. Ada beberapa ciri yang dialami oleh anak penderita disgrafia. Salah satunya yaitu dalam penulisannya ya, ada penulisan B dan P ya, itu cenderung tidak bisa membedakan ataupun sering salah B dan P dan Q. Nah, selanjutnya ada soal yang ketiga mengenai
Soal ketiga mengenai apa ya? Nah, selanjutnya ada soal ketiga yaitu mengenai metode. Ya. Metode pembelajaran yang tepat bagi anak penyandang disleksia dan juga eh, penjelasannya ya. Ini saya ambil dari Abdurrahman, menurut Mulyono Abdurrahman. Ini menggunakan metode Vernal. Metode yang dikembangkan oleh Vernal. Untuk penjelasannya, metode ini menggunakan materi bacaan yang dipilih dari kata-kata yang diucapkan oleh anak. Dan tiap kata diajarkan secara utuh. Metode ini memiliki 4 tahapan. Tahapan pertama, guru menulis kata yang hendak dipelajari di atas kertas dengan krayon. Selanjutnya, anak menelusuri tulisan tersebut dengan jarinya. Pada saat menelusuri tulisan tersebut, anak melihat tulisan visual dan mengucapkannya dengan keras. Proses seperti ini dilakukan secara berulang-ulang hingga lancar. Pada tahapan kedua, anak tidak terlalu lama diminta menelusuri tulisan-tulisan dengan jari, tetapi mempelajari tulisan guru dengan melihat guru menulis sambil mengucapkan. Terus, pada tahap ketiga, dengan melihat tulisan yang ditulis di papan tulis atau tulisan cetak dan mengucapkan kata tersebut sebelum menulis. Pada tahapan ini, anak mulai membaca tulisan dari buku. Yang terakhir, pada tahapan keempat, anak mampu mengingat kata-kata yang dicetak dan bagian-bagian dari kata yang telah dipelajari. Terus selanjutnya soal keempat. Soal keempat sama dengan soal ketiga, tetapi ini pada anak yang mengalami penderita disgrafia. Metode ini dikemukakan oleh Yusuf. Mengemukakan ada beberapa strategi yang dapat diajarkan dalam pengembangan belajar pada anak yang mengalami gangguan disgrafia. Yang pertama ada strategi kegiatan pra-menulis, yaitu dengan kesiapan sebelum menulis, ya seperti persiapan alat tulis, posisi menulis yang baik dan benar itu bagaimana, terus jarak mata dengan buku. Terus ada strategi yang kedua yaitu menjiplak huruf. Kegiatan ini diawali dengan menarik garis, membuat bentuk-bentuk bangun datar, menyambung titik, menelusuri garis, dan menjiplak huruf. Kegiatan ini perlu dilakukan secara terus-menerus sampai anak berhasil dalam menulis huruf. Yang ketiga ada menulis huruf balok. Salah satu cara membantu anak disgrafia dalam belajar menulis adalah dengan menulis dengan huruf balok. Aktivitas pembelajaran ini dilakukan dengan melatih berbagai indera multisensori. Anak-anak melihat cara menulis sekaligus mendengar penjelasan guru tentang cara menulis dan sekaligus menelusuri contoh huruf. Tahap pengerjaannya, guru menunjukkan huruf kemudian menyebutkan nama sambil memperagakan cara menulis. Lalu yang keempat, menulis bersambung. Nah, ini untuk metode terakhirnya ya. Menulis bersambung.
Tidak selamanya anak-anak hanya dibiasakan menulis dengan huruf balok. Secara bertahap, anak-anak juga berkembang dan juga diajarkan dengan menulis bersambung. Namun demikian, anak-anak tidak langsung menulis huruf bersambung, tetapi melalui tahap transisi. Tahap ini adalah masa transisi dari tulisan balok ke tulisan bersambung. Ada beberapa tahap yang dapat ditempuh guru pada tahap ini ya. Kegiatan ini diawali dengan huruf yang sederhana. Setelah anak lancar dengan cara ini, dilanjutkan dengan menulis bersambung yang sebenarnya. Menulis bersambung yang sebenarnya adalah menulis bersambung secara wajar, yaitu menulis tanpa bantuan garis, titik-titik, kemudian ditebalkan, tetapi menulis dengan huruf-huruf untuk membentuk kata dan juga kalimat secara wajar. Untuk pertanyaan yang kelima, yaitu langkah penilaian autentik dan juga kendala dalam penilaian tersebut. Ini penilaian autentik yang dikemukakan oleh Mueller pada tahun 2013 mengungkapkan bahwa sejumlah langkah yang telah ditempuh dalam pengembangan asesmen otentik, yaitu penentuan standar, penentuan tugas otentik, pembuatan kriteria, dan pembuatan rubrik. Yang pertama ada identifikasi penentuan standar. Standar adalah pernyataan dari apa yang peserta didik harus tahu dan mampu dilakukan. Yang kedua ada penugasan otentik. Setelah menentukan standar, langkah kedua adalah menentukan tugas otentik. Pemilihan tugas otentik harus disesuaikan dengan kompetensi mana yang akan diukur dan juga disesuaikan dengan keadaan di dunia nyata. Yang ketiga ada pembuatan kriteria tugas otentik. Kriteria dalam penilaian otentik digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik peserta didik menyelesaikan tugas dan seberapa baik mereka telah memenuhi standar. Yang keempat ada pembuatan rubrik. Rubrik digunakan sebagai patokan untuk menentukan tingkatan pencapaian peserta didik. Rubrik biasanya dibuat dengan berisi kriteria penting dan tingkat capaian kriteria yang bertujuan untuk mengukur kinerja peserta didik. Terus kendala pada penerapan penilaian otentik. Untuk kendalanya merupakan hambatan yang dialami dalam penerapan penilaian otentik. Kendala yang ada akan menyebabkan penerapan penilaian otentik menjadi kurang maksimal. Kendala yang dialami guru mata pelajaran atau guru pengampu antara lain yaitu adalah keterbatasan waktu, keterbatasan sarana dan prasarana, kesulitan menerapkan penilaian otentik pada kompetensi tertentu, kesulitan menerapkan model penilaian otentik tertentu, dan kendala peserta didik. Kendala yang cukup mendominasi sebenarnya adalah keterbatasan waktu dan kendala terkait peserta didik. Dan juga kurangnya pengalaman seorang guru juga termasuk kendala dalam melakukan penilaian otentik. Yang keenam adalah strategi peningkatan minat baca siswa. Untuk strategi peningkatan minat baca siswa, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan minat baca siswa di sekolah. Antara lain yaitu yang pertama ada proses pembelajaran di sekolah itu dapat mengarahkan kepada peserta didik untuk rajin membaca. Yang kedua ada menekan
harga buku bacaan maupun buku pelajaran agar terjangkau oleh para pembaca ataupun siswa. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak yang ingin membaca ya. Yang keempat, menyediakan fasilitas yang cukup bagi anak yang ingin mencari referensi ataupun ingin meningkatkan kemampuan dalam membacanya. Terus yang kelima, meningkatkan frekuensi pameran buku. Nah, meningkatkan frekuensi ini bisa dilakukan di desa, di kota, ya dimanapun lah. Sekiranya anak itu mampu meningkatkan minat baca. Darmono berpendapat bahwa strategi yang dapat dilakukan oleh pustakawan di perpustakaan dalam menciptakan tumbuhnya minat baca siswa di antara lain adalah satu, memilih bahan bacaan yang menarik. Yang kedua ada mengajukan berbagai cara penyajian pelajaran. Yang ketiga ada memberikan berbagai kemudahan dalam mendapatkan bacaan. Nah, ini termasuk sarana dan prasarana. Yang keempat ada memberikan kebebasan membaca secara leluasa kepada pemustaka. Yang kelima, perpustakaan perlu dikelola dengan baik agar pengguna merasa nyaman. Ini juga terkait dengan sarana dan prasarana dalam membaca. Terus ada memberikan penghargaan kepada siswa yang memiliki minat baca yang tinggi. Nah, itu juga bisa dilakukan. Berikut tadi adalah jawaban-jawaban saya mengenai tugas akhir ujian akhir semester. Ini saya akhiri dengan salam penutup. Terima kasih sudah menyimak saya sejauh ini. Apabila ada kesalahan dalam jawaban maupun tutur kata, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.